sekarang dia mau lulus dan saat di pondok, dan di Nia itu ketemu dia senyum-senyum sama aku, tapi kenapa kalau aku chat jarang dibales. Masuk IGD 2 kali, merasakan kembali sakitnya jarum suntik. Terakhir kali disuntik pas SD. Dia dan makanan pedas memang bukan untukku. Akhirnya kita tunangan. Dalam jangka jarak 3 minggu pasca tunangan, aku diputus tanpa alasan. Assalamualaikum, halo hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ini udah ada di rumah aja selama 2.500.000-an detik ya. Kayak udah hampir 1 bulan atau udah 1 bulan lebih kita di rumah aja dengan segala kegabutan. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa selalu produktif walaupun di rumah aja. Kemarin aku open question di Instagram, baik Instagram @momalula atau @ayumomalula. Aku tuh sebenarnya pengen banget dengerin cerita teman-teman. Teman-teman tuh pernah nggak sih berjuang untuk seseorang atau sesuatu, dan itu untuk siapa dan untuk apa gitu. Nah, alhamdulillah aku udah pilih nih beberapa DM yang masuk, yang mereka dengan ikhlas mau cerita perjuangan yang mereka lakukan untuk seseorang atau sesuatu, dan untuk apa, demi siapa. Sebenarnya demi apa sih kalian melakukan itu? Oke, aku akan mulai bacain untuk teman-teman semuanya. Buat mama, untuk memuliakan mama di hadapan ipar-iparnya yang selalu merendahkan mamahku. Aku rela abis lulus SMA langsung kerja. Di saat temenku pada kuliah, rela berangkat jam 6 supaya bisa pergi ke kantor jalan kaki. Gak naik angkutan umum, lumayan buat ngirit ongkos. Padahal saat itu, kantor tempat kerjaku lumayan jauh. Setelah 4 bulan kerja, baru bisa cicil motor pakai gajiku sendiri dan kuliah ambil kelas karyawan biar masih bisa tetap kerja. Masya Allah, perjuangan. Sampai akhirnya aku menikah dengan laki-laki yang bertanggung jawab dan menerima aku apa adanya. Alhamdulillah. Bisa jadi itu adalah hasil dari usaha kamu, kegigihan kamu, terus hasil dari memantaskan diri kamu sampai akhirnya kamu bisa sampai di posisi yang sekarang. Sampai bisa bikin rumah walau kecil, beli mobil walaupun bekas, Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah aku selalu lihat senyum mamah, gak pernah lagi nangis karena iparnya. Karena sekarang ipar-ipar mamaku udah kayak ada rasa hormat gitulah. Malah kadang kalau lagi perlu duit, minjem ke mamaku. Not buat aku sih sebenarnya, kalau benci orang tuh nggak usah pakai balas dendam, semacam sinetron gitulah. Cukup buktiin, berusaha sebaik mungkin, biar waktu aja yang atur sisanya. By the way, sampai bisa buktiin kemarin aku butuh waktu 9 tahun loh. 9 tahun kamu ngebuktiin ke keluarga ayah kamu kalau ternyata kamu tuh bisa diandalkan, bisa bertanggung jawab, bisa menaikkan derajat orang tua kamu. Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih jalan, Allah mudahkan jalan kamu. Dan aku setuju, sebenarnya kita melakukan kebaikan itu harusnya nggak untuk balas dendam gitu loh. Aku salut sih, Masya Allah banget. Ya, aku tuh pengen tuh berharap ya nggak ada lagi lah persaingan antar mertua dan menantu, atau antara ipar dengan adik ipar, kakak ipar. Ya buat apa gitu kan, dunia ini hanya sementara gitu loh. Lebih baik kita saling merekatkan diri, saling menjaga hubungan yang baik, karena kita ini keluarga. Kalau bukan kita nantinya yang akan menyelamatkan keluarga kita, siapa lagi gitu loh. Oke, tausiah dari aku. Seseorang gak harus pacar kan kak, karena gak pacaran. Pernah berjuangin untuk MUA profesional, segala cara aku lakukan biar bisa menang dan beruntung biar bisa belajar bareng. Karena biaya private kelasnya sangat mahal, jadi tabungan belum cukup. Selalu mati-matian ikut GA dan challenge-nya, tapi belum beruntung. Terus suatu hari aku mikir, udahlah ngapain sih terlalu dikejar-kejar gitu. Aku akhirnya berdoa terus. Aku gak pernah pasang alarm, tapi sebelum tidur aku selalu berdoa dan minta supaya dibangunin buat sholat malam. Dan selalu terbangun jam itu. Akhirnya apa yang aku ingin, aku berdoa memohon, cerita sama Allah, pasrah dan prasangka baik sama Allah. Banyak-banyak sholawat. Ada challenge lagi, aku B aja, tidak seperti kemarin-kemarin, dan alhamdulillah banget kak, beruntung menang dapat tiket seminar dan workshop VIP-nya. Masya Allah, sebuah perjuangan. Tapi aku setuju banget kalau yang namanya berdoa itu, apalagi di jalan kebaikan, insya Allah akan selalu dikabulin sama Allah. Bahkan aku sendiri pun hampir belum pernah kecewa
karena berdoa, Allah tuh pasti akan kabulin walaupun gak saat itu juga. Bekerja keras untuk ibuku tercinta, Kak. Di setiap habis sholatku, aku selalu berdoa agar Allah tak mencabut nyawaku sebelum aku berangkatin ibuku ke tanah suci. Ibuku single parents karena bapak meninggal. Dari tangan ibuku juga aku bisa jadi seperti sekarang. Akhirnya setelah usaha untuk selalu ngirit banting tulang melewati jalan terjal penuh kerikil tajam dan berlubang, alhamdulillah Allah kasih aku rezeki. Aku bisa berangkatin ibuku ke tanah suci di umur aku yang 23 tahun ini. Allah gak pernah bohong, doa kita selalu kembali dengan jawaban yang baik dan waktu yang tepat. Semoga COVID-19 segera berakhir dan kita kembali lahir sebagai pribadi yang lebih baik dan membaikkan, soleh dan mensolehkan. Amin ya Allah. Ya, kalau buat orang tua sih apa yang enggak ya. Kalau mau dibandingkan apa yang kita kasih saat ini, ya itu gak akan pernah ngebayar apapun yang udah mereka lakuin buat kita. Gak akan membayar apapun yang dulu udah pernah mereka keluarin buat kita. Jadi saat ini adalah saat yang paling tepat untuk membalas kebaikan mereka. Apapun yang mereka minta, ya sebisa mungkin kita wujudkan, sebisa mungkin kita kabulkan sesuai dengan kemampuan kita. Saya pernah ngasih kitab ke anak yang saya sukai, dan saat dia anak-anak pondok pulang kampung, dia pulang pas malam, aku pulang besoknya, dan itu supaya bisa bertemu. Anak tadi nganterin kitab lah, aku berangkatnya itu hujan-hujan dingin sangat. Dan anaknya itu pulang naik bis. Aku suruh dia ke alun-alun dulu, dia tidak mau karena dia udah sampai di stasiun. Ya udah, aku kesana karena dia naik bisnya jam 9 dan waktu aku nyuruh dia itu jam 8 lebih, aku langsung nyari Grab. Dan untung dia belum naik bis dan waktu itu dia bertemu denganku pertama kali. Dan selesai besoknya aku sakit demam karena kehujanan dan dalam 1 minggu masih chattingan. Ternyata dia udah punya pacar 3 tahunan dan akhir dari liburan dia sudah jarang chattingan dengan aku. Sampai sekarang aku chat gak pernah dibales. Aku sedih, padahal aku sangat menyayanginya. Dia kakak kelas aku, sekarang dia mau lulus dan saat di pondok. Dan di Nia itu ketemu dia senyum-senyum sama aku, tapi kenapa kalau aku chat jarang dibales? Sudahlah, dia sudah memilih yang lain walaupun dengan jalan yang salah. Ikhlasin aja, pasti ada yang terbaik buat kamu. Tapi ini luar biasa banget ya perjuangannya ya, demi cinta. Ini bisa dibilang bucin gak sih? Bismillah, saya seorang new mom, anak saya umur 9 bulan. Berjuang yang benar-benar berjuang adalah saat saya mulai mengandung dan melahirkan hingga berada di momen sekarang, yaitu menyusui dan mendidik serta merawat anak saya. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali penyesalan hingga menyadari bahwa yang terbaik dalam hidup adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga, terutama ibu. Mewek. Terima kasih untuk ibuku di rumah yang sudah mengorbankan dan berbuat segalanya untukku. Semoga Allah selalu melindungi. Iya. Biasanya ketika kita udah nikah, terus kita udah punya anak, kita jadi seorang ibu, kita tuh baru akan melihat perjuangan ibu kita selama ini tuh seperti apa. Bagaimana repotnya ngejagain anak yang kecil-kecil ya, dengan segala dramanya, karena karakter anak itu kan beda-beda. Ada yang gampang nangis, ada yang emang kalem, tapi dia ngapain gitu loh, yang bikin emosi kita tuh kayak seakan-akan tergoda gitu untuk keluar. Ya, kita baru akan tahu seperti apa ibu kita merawat kita ketika kita sudah menjadi seorang ibu. Nikmati momen itu dan syukuri apapun, karena memang keluarga adalah segalanya. Alhamdulillah gak sampai mati-matian teh perjuangannya biar bisa duduk bareng suami di bus jemputan kerja. Waktu itu masih PDKT. Kosku sama suami jauh sekitar 1 kilometeran lebih dikit. Dan titik jemputan Kedu itu deket sama kos suami. Jadi saya berangkat jalan kaki jam 5:30. Dari kos bawa 2 kotak makan yang kosong. Terus di perjalanan beli nasi uduk, jemput suami di depan kosnya dan jalan bareng ke jemputan. Itu Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu kondisional kadang masuk. Gak kebayang aja ngebelain sampai segitunya. Perempuan mah kalau udah berjuang ya luar biasa. Kalah laki-laki mah. Dan ini udah istriable banget ya, bawa-bawa kotak makan kosong terus diisi buat makan pagi. Luar biasa. Untuk mama, bukan perjuangan sih Kak, kewajiban dikarenakan
Aku anak tunggal, ayah sudah tiada. Saat mama gak merestui aku untuk melanjutkan pendidikan dan dia ingin tinggal di desa ini, aku pun mengikhlaskan semua hidup dan masa depanku untuknya selama surgaku masih bisa dapat kurai. Dan berharap Allah memberikan yang terbaik ke depannya. Sedih ingin seperti mereka yang bisa merantau menjelajah untuk pendidikan dan masa depan, tapi aku masih punya kewajiban sebagai anak. Iya, selagi kita masih bisa melakukan apapun yang terbaik untuk orang tua, kita lakukan gitu loh. Karena memang surga kita ada di sana sebelum nanti kita menikah. Karena gini loh, kan kamu bilang kalau pengen merantau dan menjelajah untuk pendidikan tuh pasti enak. Tapi belum tentu loh kalau memang keadaan kamu ternyata tidak memungkinkan kamu untuk sana. Aku yakin Allah tuh udah kasih udah kasih hikmah terbaik. Yang bisa jadi kalau kamu merantau atau menjelajah dunia, ada hal-hal yang tidak sebaik yang kamu dapatkan sekarang. Ikut suami pindah domisili di kota tempat kerjanya kayu, di kota yang jauh dari saudara apalagi keluarga. Sebenarnya yang awalnya berat karena ninggalin kerjaan. Yang aku cinta sama pekerjaan ini cuma kasihan suami harus PP setiap hari demi ketemu istri sama anak, berangkat petang pulang malam, gak tega. Tapi ini adalah solusi terbaik daripada kalian long distance marriage yang lebih banyak resikonya. Perjuangan seorang laki-laki untuk keluarganya ya patut kita syukuri dan kita apresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya. Aku gak pernah pacaran kakak, sekali kenal langsung ku bawa kenalin ortu. Setelah kenal ortuku gak setuju, akhirnya aku nekat tetap lanjut sama dia. Pas tahu sifat buruk dia, bentak aku dan larang buat ikut ini itu, tapi aku tetap ikut buat acara duta jamu perwakilan provinsi. Nah abis itu karena jurinya itu bupatinya, akhirnya aku dikenalin dan dijodohin. Abis itu karena aku gak suka, tapi takut nolak, dan aku tetap hubungan baik sama pacar aku yang dulu. Karena si bupati ke rumah dan ngajak serius, akhirnya aku putus pacar aku, tapi tetap masih main. Karena ortu gak setuju juga aku sama anak bupati, akhirnya aku sama anak bupati putus. Padahal dengan ngerencanain bulan pernikahan. Dan aku masih tetap jalan sama pacar aku di luar sepengetahuan ortuku. Butuh waktu 1 tahun buat yakinin ortuku biar dapat restu. Akhirnya kita direstuin dengan syarat ortu dia ke rumahku. Akhirnya sudah, tapi ortuku juga minta kita tunangan. Akhirnya kita tunangan. Dalam jangka jarak 3 minggu pasca tunangan, aku diputus tanpa alasan. Ya gitu ya, kalau kita berjuang untuk sesuatu yang belum pasti, yang kayaknya ujungnya sia-sia, ya gimana ya gitu loh. Karena yang pantas untuk kita perjuangkan itu adalah sebenarnya ketika sudah dalam proses ta'aruf, khitbah, lalu menikah. Kalau masih kayak pacaran, apalagi gonta-ganti pacar, terus putus nyambung, ya jangan. Ya makanya aku sangat setuju banget sih dengan proses ta'aruf, khitbah, nikah, karena di sana kita tidak perlu berjuang mati-matian untuk sesuatu yang belum pasti, apalagi kan harus melewati perjalanan panjang yang ujungnya tuh sia-sia gitu loh. Mending sayangin diri kita, sayangi perasaan kita, ya berjuanglah untuk sesuatu yang memang pantas untuk diperjuangkan. Pernah suka sama laki-laki sejak SMA kelas 1 sampai lulus. Pernah deket dan aku tolak. Ternyata dia deketin temen aku. Namanya anak SMA sering curhat-curhat kalau lagi suka-sukaan. Ceritalah ke temen deket yang udah dianggap sahabat banget. Kalau dia sakit, aku izin gak masuk kelas untuk dia. Semua untuk dia. Setelah lulus, aku dan sahabat bertemu dalam acara buka puasa. Di situ posisi kita sedang berdua. Namanya perempuan lama gak ketemu, kangen. Setelah lama cerita, dia buat pengakuan. Dia bicara, dia merasa seperti punya dosa dan gak tahu nanti aku kalau denger bakalan marah atau gimana. Mungkin gini ya, ada yang pengen gue omongin ke lo, tapi lo jangan marah ya. Nah itu kan deg-degan banget tuh ya. Setelah berlama cerita, dia buat pengakuan. Pengakuannya adalah sebenarnya dulu sejak SMA dia pacaran dengan laki-laki yang aku suka. Jadi selama aku cerita, aku sedang bicarain kekasihnya dia dong. Singkat ceritanya seperti itu kan. Berarti gini,
gue tuh suka banget tau sama Andi. Dan kayaknya tuh Andi juga suka sama gue. Tapi ternyata kamu tuh cerita sama pacarnya. Oh my god. Dan aku gak bisa respon apa-apa. Baru terkuak setelah 3 tahun. Berarti selama 3 tahun kamu curhat sama dia. Dia yang adalah pacarnya orang yang kamu suka itu. Ya ampun. Aku gak marah sekalipun. Dan aku bersyukur dulu aku tidak sama laki-laki itu. Iya sih gak marah kan, tapi malu ya. Oh iya, aku pernah sesekali stalk IG-nya. Dan dia sudah dengan kekasih baru sejak dia kuliah. 2 kali berbeda wanita. Dan aku hanya memperhatikan iseng mau tahu. Ih, jangan kepo, nanti galau. Dalam hati aku juga sadar diri, mana mungkin dia mau sama aku. Nah, habis lebaran tahun lalu, tepatnya bulan Juli, Allah kasih aku kejutan yang gak aku sangka. Laki-laki itu hadir, gak berpikir dia akan hadir lagi dalam kehidupan yang sekarang ini. 6 bulan kita saling mengenal jauh. 6 bulan kita sering ketemu, ketemunya ya selalu di rumah aku. Pertama kali ketemu, aku inget di tempat makan, dia jujur sama aku kalau dia dulu pacaran sama teman aku. Dan aku gak kaget, dan aku lebih memilih membahas yang lain. Jadi dulu aku tuh pacaran tahu sama sahabat lo. Oh iya, gue udah tahu. Gitu kali ya. Banyak cerita, saling terbuka. Aku pernah bilang ke dia, beruntungnya aku dulu gak sama dia. Dan dia respon, ya iya, kalau dulu mungkin kita bisa putus. Lagi pula sekolah mana sih ada mikir nikah. Dan aku terkejut dia mengajak aku untuk jadi istri dia. Dan dia serius, tapi gak aku ladenin, aku gak anggap. Selama deket, dia tahu kalau aku tidak mau pacaran. Dia mengerti, tapi aku sadar, aku malu. Aku bilang sama diri, aku gak mau pacaran. Tapi apa bedanya sama temen tapi deket? Iya juga sih, gak pacaran, tapi adik-adikan kakak-kakaan. Terus temen tapi mesra, temen tapi deket, ya gak ada bedanya juga sama pacaran. Jadi kayak cuma hubungan tanpa status gitu ya. Dengan ikhlas aku lepasin dia, dan aku yakin, percaya kalau dia jodoh aku, Allah akan hadirkan dia kembali di waktu yang memang sudah tepat. Amin, amin. Aku sering bilang ya, sebuah pernikahan adalah ikatan yang suci. Jangan dimulai dengan sesuatu yang salah gitu. Ikuti tahapan-tahapan pernikahan, ta'aruf, khitbah, menikah. Jangan nikung, ta'aruf, khitbah, nikah, tikung lagi. Apalagi itu teman sendiri, dan dia udah jadi pacarnya, udah jadi pasangannya, terus kamu tiba-tiba hadir mengganggu hubungan mereka. Kayak gak ada yang lain aja. Ngirim lamaran kerja dia tanpa sepengetahuan dia. Dia menitipkan lamaran kerjanya untuk melamar di tempat saya bekerja. Dan ide saya muncul untuk membantu dia nyari kerja ke beberapa tempat lain. Akhirnya saya fotokopi lamaran kerjanya dan dibuat beberapa map kerja. Saya pergi ke beberapa tempat untuk disimpan lamarannya yang pada saat itu sedang menerima lowongan kerja. Dan kejadian ini dia pun belum mengetahuinya sampai sekarang. Gila. Jadi kamu nyariin kerja buat dia, supaya nanti kalau dia punya penghasilan, dia halalin kamu. Sekalian dong aku cariin kerja, supaya aku nggak gabut di rumah. By the way, sekarang kabar dia gimana? Apakah dia sudah mendapatkan pekerjaan yang tadinya kamu cariin itu? Iya nggak? Atau dia lagi nganggur karena kamu nggak dapet kerjaan buat dia? Oke, lanjut. Perjuangan untuk suka makanan pedas demi dia. Dia yang janjinya ingin bersamaku hingga lanjut usia. Dia masih hidup nggak? Apa makannya masih banyak? Apa dia sekarang membesar badannya? Aku bener-bener suka makanan pedas akhirnya. Ternyata dia malah nikah sama yang lain. Jangan bilang nikah sama yang suka makanan manis. Kamu udah capek-capek suka makanan pedas demi dia, taunya dia nikah sama yang suka makan coklat, makan es krim, makan ikan pakai sambal tapi sambalnya manis, sambal tomat. Ternyata dia malah nikah sama yang lain tanpa pamit, tanpa mengirim undangan untukku. Emang kalau kamu dikirimin undangan kamu mau datang? Aku mah enggak. Beberapa bulan berlalu, aku masih menikmati makanan pedas. Sampai akhirnya aku benar-benar harus berhenti. Masuk IGD 2 kali, merasakan kembali sakitnya jarum suntik. Terakhir kali disuntik pas SD. Dia dan makanan pedas memang bukan untukku. Berarti kamu kehilangan 2 hal ya, dia dan makanan pedas. Ya udah, kamu bersyukur aja. Berarti sekarang kan kamu bisa makan makanan yang manis, sudah nggak makan pedas lagi. Kak, ternyata makanan pedas itu selain merusak usus juga merusak hati. Makanya kamu minum Yakult ya. Hargai ususmu, minum Yakult tiap hari. Oke,
Itu aja, aku cuma bisa bacain beberapa itu dari banyak DM yang masuk ke aku. Mudah-mudahan di next video aku bisa share-share lagi dan teman-teman tetap mau dengan ikhlas mengirimkan ceritanya kepada aku. Makanya pantengin terus Instagram story aku di @momalula atau @ayumomalula, karena di situ aku sering banget ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan aku bacakan di YouTube aku ini. Ya, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya setiap video aku muncul, kamu yang nonton duluan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. So, bye-bye. Assalamualaikum.